Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ohayou gozaimasu. Minasang, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang kanji-kanji yang ada di bab 9, yaitu kanji-kanji yang memiliki kesamaan cara baca kungyomi, dokung no kanji. Jadi minasang bisa melihat mulai dari halaman 153 di buku intermediate kanjinya sampai di bagian akhir yang akan saya jelaskan hari ini adalah bagian yoteng terutama ya. Bagian yotengnya bisa dimulai dari halaman 158. 158 sampai dengan 163 ya. Nah, minggu lalu kita sudah membicarakan tentang prinsip-prinsip cara baca Ongyomi dan Kungyomi ya, bahwa cara baca kanji ada dua versi begitu kan, dan ada prinsip-prinsipnya dan Minasang sudah mengerjakan juga latihannya, saya kira sudah cukup mantap untuk mengetahui apa saja hal-hal yang perlu diketahui dari cara baca Ongyomi maupun Kungyomi. Ada yang cara baca Ongyominya lebih dari satu, ada yang cara baca Kungyominya lebih dari dua dan seterusnya ya. Minasang kalau lupa bisa menilik lagi bab 8-nya ya. Sekarang yang bab 9-nya ini adalah khusus cara baca Kungyominya, cara baca Jepang gitu ya. Bahwa sebetulnya ada apa prinsip-prinsip juga yang harus dipahami begitu ya mengenai cara baca Kungyomi yang sama pada kanji-kanji Jepang begitu ya. Minasang sudah mengerjakan Kihong Renshu-nya, saya kira itu warming up yang cukup baik untuk mengantarkan pemahaman pada penggunaan dokung ya. Cara baca Kungyomi yang sama pada kanji. Jadi, saya akan langsung masuk saja penjelasannya pada bagian Yoteng halaman 158. Saya coba share screen terlebih dahulu. Saya akan menjelaskan dari buku intermediate kanji halaman 158 ya. Minasang bisa simak juga sambil membuka bukunya pada punyanya masing-masing ya. Hai. Nah, bagian Yoteng yang pertama ini diawali dengan dokum no kanggo ya, kata-kata kanji ya, kata kosakata yang terdiri dari tersusun dari kanji yang menggunakan dokum onaji kungyomi desne. Jadi ada kanji-kanji yang kanjinya berbeda namun memiliki cara baca kungyomi yang sama ya. Tapi meskipun cara baca kungyominya sama, artinya itu berbeda. Ya, di sini misalnya ada kanji au dan au. Nah, cara bacanya sama kan, au dan au gitu. Namun kanjinya berbeda. Nah, itu artinya ada yang berbeda juga begitu ya. Au yang atas ini misalnya ya, ada beberapa dogung no kanggo di sini ya, ada au, itamu, utsu, kemudian ada kiku, okuru, tsuku dan naku, hiku, atau takai, yawarakai. Nah, cukup banyak ini contoh yang diberikan ya. Nah, pada prinsipnya adalah meskipun kungyominya memiliki cara baca yang sama, au dan au, itamu dan itamu. Tapi karena kanjinya berbeda, nah ini ada sedikit perbedaan arti juga. Nah, itu yang perlu kita ketahui ya dari penggunaan dokung ini. Misalnya au, ini kanji au ini ya. Au yang atas ini artinya apa ya cocok begitu ya. Misalnya digunakan pada ukuran sepatu ya misalnya ya. Size ga au ya ukuran pakaian gitu ya. Size ga au. Kutsu ga ashi ni au ya sepatunya apa namanya cocok begitu ya nyaman dipakai pada kakinya seperti itu. Atau kiga au. Nah itu apa cocok gitu ya. Misalnya saya dan siapa itu sensei lain misalnya ya, Made Sensei begitu ya. Watashi to Made Sensei wa kiga aimasu. Nah, saya berarti nyambung dengan Made Sensei seperti itu. Ngobrolnya nyambung. Nah, seperti itu. Kiga au itu maksudnya seperti itu. Cocok atau sesuai gitu ya. Kalau au yang bawah, nah kanji yang seperti ini, kanji yang ini, nah ini artinya adalah bertemu ya seperti yang pada semester 1 minasang sudah belajar ya. Au artinya bertemu, hito ni au ya. Eki de tomodachi to au ya. Dari to au gitu ya. Bertemu ya. Itamu juga artinya ada yang berbeda begitu ya. Misalnya pada iga itamu, kokoro ga itamu, furui
furui kizu ga itamu ini artinya apa? Sakit gitu ya, sakit atau luka gitu ya. Nah, sementara itamu yang bagian bawah, nah ini artinya agak sedikit berbeda, bukan pada anggota tubuh begitu ya atau penyakit begitu bukan, tetapi pada benda-benda lain ya, misalnya ie no kagu, ie no yane ga itamu gitu ya, tabe mono ga itamu misalnya ya, bisa pada apa perabot rumah begitu ya. Ini maksudnya adalah rusak, lecet, nah seperti itu ya. Atau tabe mono ga itamu. Nah, ini juga sama ya. Makanannya sudah rusak. Bahan-bahan makanannya maksudnya ya. Sudah rusak begitu ya. Busuk. Nah, seperti itu. Nah, itu itamu yang lainnya ya. Nah, seperti ini adalah contohnya dogeng desu ne. Ada juga utsu, utsu dan utsu. Nah, utsu yang atas ini artinya adalah me apa? Memukul gitu ya. Misalnya memukul bola pada baseball gitu ya. Memukul paku dengan palu. Nah, so you know kak, utsu. Atau memencet. Nah, arti memencet itu juga ada. Misalnya wapro utsu ya. Denwa o utsu. Misalnya memencet tombol gitu ya. Atau erebeta no botango utsu. Nah, seperti itu juga bisa ya. Apa namanya? Ini contoh-contohnya yang artinya memukul atau memencet. Nah, itu pakai utsu yang kanjinya seperti ini. Lalu utsu yang bawah yang agak sedikit apa namanya sulit ini ya, kanjinya ini ya agak minasan bisa mencermati di bukunya masing-masing. Nah ini artinya adalah menembak ya, menembak menggunakan senapan. Nah so you know ga utsu, pistol wo utsu ya, rifle de tori wo utsu. Rifle itu apa? Rifle itu loh ya. Kalau bahasa Inggrisnya rifle itu ya. Rifle de tori wo utsu. Nah, itu artinya yang arti menembak. Lanjutnya lagi ada kanji kiku ya. Kiku ini ada yang berarti bekerja atau efektif atau berlaku ya, misalnya pada peraturan atau undang-undang, nah itu kiku ya. Atau hukum, nah itu ho ga kiku ya. Ho ga kiku. Atau pada obat, nah itu obat yang efektif atau bekerja apa menyembuhkan begitu ya. Kusuri ga kiku. Nah itu seperti itu arti yang pertama ini ya. Ini kiku yang artinya berlaku, bekerja atau efektif begitu ya. Tapi ada kiku yang lainnya lagi ya. Kungyominya ada kiku yang lain lagi kanji ri. Jadi ekino di ini ya. Kalau ongyominya dibaca ri, tapi kalau kungyominya dibaca kiku. Ada kiga kiku, migi tega kiku, hidari kiki. Nah seperti itu. Nah ini artinya kalau kiga kiku itu misalnya apa bijak begitu ya, thoughtful begitu kalau dalam bahasa Inggrisnya misalnya seperti itu ya. Misalnya tidak perlu diberitahu tetapi sudah mengerti. Nah, seperti itu loh. Maksudnya kiga kiku itu seperti itu. Ya, apa tuh namanya? Thoughtful kan ya. Oh, baik sekali gitu ya misalnya. Apa? Memahami situasi. Nah, itu bisa ya. Kiga kiku. Itu seperti itu konsepnya. Hidari te ga kiku. Nah, apa? Berarti dia orang yang bekerja dengan menggunakan tangan kanan gitu ya. Kalau orang kidal, nah ini istilahnya yang selanjutnya ini ya, hidari kiki. Nah, hidari kiki maksudnya adalah tangannya yang bekerja adalah yang sebelah kiri. Nah, seperti itu. Hidari kiki. Migi kiki, hidari kiki. Nah, seperti itu kalau kata bendanya ya. Ini dua apa kungyomi dari kanji kiku ya, ada dua kanji yang kungyominya sama-sama kiku. Nih. Selanjutnya lagi okuru. Okuru ada yang artinya mengirim, ada yang artinya mengirim dalam artian memberi memberi hadiah ya, memberi suatu persembahan begitu ya. Kalau okuru itu ya seperti biasa nimotsu okuru, tegami okuru. Nah, itu yang atas ini ya. Kalau yang okuru yang memberi hadiah ya, memberi kado, nah ini pakai kanji yang ini. Pakai kanji yang bawahnya ya. Presento okuru ya, hana okuru, nah, yubi wa okuru. Nah, itu sifatnya kan memberikan sesuatu sebagai hadiah. Ya. Lanjutnya lagi cuku. Nih, cuku ada yang berarti tuh menempel begitu ya, menempel atau ya tertempel begitu. Atau ada juga yang berarti sampai atau tiba di suatu tempat gitu ya. Kalau ini cuku yang kanji kiru gitu ya, kimono kiru sama seperti itu. Ada kungyomi lainnya yaitu cuku. Nah, seperti itu ya. Kalau yang atas ini artinya yang menempel ya. Misalnya tadi ada yogorega fukuni tsuku. Nah, gomi ga
suku seperti itu ya. Ada sampah, ada apa serpihan daun misalnya ya menempel di baju. Nah, itu pakai suku yang atas menempel ini. Kalau yang tiba, suku yang artinya tiba, itu pakai kanji yang bawahnya. Nih, lanjutnya lagi ada naku. Naku itu bisa untuk orang, bisa juga untuk hewan. Naku kalau untuk orang ya menangis ya artinya ya. Kalau naku untuk hewan bukan hewan itu menangis, tetapi hewan itu berbunyi seperti biasa, ya mengeluarkan bunyinya sendiri-sendiri ya. Misalnya toriga naku misalnya ya, dobutsu ga naku ya, mushi ga naku ya, suara serangga tertentu yang terdengar di musim panas misalnya ya. Nah, itu mushi ga naku seperti itu ya. Kanjinya berbeda. Kalau menangis pakai yang atas, kalau yang ada apa ini sanzinya ya karena ada mengeluarkan air mata kalau naku. Nah, kalau yang naku berbunyi untuk hewan pakai yang bawah. Nih. Nah, seperti itu. Lanjutnya lagi ada contoh lain, ada hiku. Ya, hiku itu ada yang artinya menarik begitu ya, menarik sesuatu, begitu, menarik benda sesuatu, menarik pintu, menarik tali, menarik apa begitu ya. Ada juga yang artinya memainkan. Nah, memainkan biasanya pada alat-alat musik. Piano, hiku, gitao, hiku, ya, violino, hiku. Nah, itu kanji hikunya berbeda ya. Sama-sama hiku tetapi yang hiku yang memainkan itu pakai kanji yang bawah seperti ini. Atatakai juga sama, ada dua juga ya. Atatakai ada yang diperuntukkan untuk apa udara begitu ya, suasana atau udara, cuaca, suhu ruangan. Nah, seperti itu pakai atatakai yang ini, yang atas. Kalau atatakai yang bawah itu dipakai untuk apa bahan eh, material tertentu gitu ya, benda-benda atau barang-barang gitu ya. Atatakai misalnya teori gitu ya, atau itu apa namanya rumah bisa juga ya, atau sesuatu yang abstrak itu juga bisa pakai atatakai yang bawah ini. Nah, atatakai misalnya atatakai kate ya, rumah tangga yang hangat. Nah, seperti itu kita bisa menyebut sesuatu yang abstrak kan ya, sebuah konsep begitu kan kalau rumah tangga itu. Atau egao. Nah, egao, atatakai egao. Nah, itu pakai atatakai yang bawah ini ya. Bukan atatakai yang udara ya. Hayai. Nah, hayai artinya cepat ya, tapi cepat yang bagaimana? Nah, ada dua kanji juga ya, dua kunyomi yang kanjinya berbeda. Ya, hayai yang pertama ini artinya awal, dini. Nah, gitu ya. Jika nggak hayai, nah maksudnya misalnya datang ke kelas, datang ke kampus paling pertama datang. Nah, itu pakai hayai yang atas ini. Ya, pakai hayai yang atas ini. Tetapi kalau menyangkut kecepatan ya, sokudo ya, nah itu pakai yang hayai yang bawah. Speedo ga hayai. Nih, hayaku hasiru, hayaku taberu. Yang kalau menyangkut kecepatan. Kalau awal akhir ya cepat yang dalam konsep awal atau dini, nah itu makanya yang atas. Ii desu ka? Ada lagi, ada yawarakai dan yawarakai lagi gitu ya. Kalau yawarakai itu kan artinya lembut, lentur ya, atau halus. Nah, seperti itu nih ya. Yawarakai yang atas ini digunakan untuk tuh apa sesuatu yang konkret gitu ya. Misalnya untuk karada, misalnya karada ga yawarakai itu maksudnya dia eh, tubuhnya elastis begitu ya, bisa split misalnya, bisa melakukan senam indah yang badannya melekuk-lekuk seperti itu. Nah, karada ga yawarakai. Nah, lentur begitu ya maksudnya. Nah, ada juga ini yawarakai kiji. Yawarakai kiji ini misalnya kain begitu ya. Kainnya halus. Nah, kainnya sutra gitu misalnya ya. Soyu apa nuno ya, nuno ya, nuno itu kain gitu. Nah, kiji itu seperti itu ya, bahan atau kain itu bisa diistilahkan dengan yawarakai juga. Yawarakai te, ya, tangan yang lembut, ya, tangannya bukan tangan yang kasar atau sering bekerja kasar begitu ya, tapi tangan yang lembut begitu. Di jabat tangan, oh terasa lembut. Nah, so you know kah, yawarakai te. Nah, sementara yawarakai yang bawah itu digunakan untuk suatu hal yang tuh abstrak begitu ya. Misalnya pembicaraan seseorang, kemudian apa respons. Nah, ini ya. Tai-o ga yawarakai. Ya, responnya halus, responnya lembut gitu ya. Bukan respons yang marah-marah misalnya, ya respon yang kasar gitu ya. Bukan seperti itu, tetapi tai-o ga yawarakai, responnya lembut ya. Yawarakai hanashi, ya itu
cara berbicara yang lembut gitu ya, halus, yang lemah lembut seperti itu. Nah, itu untuk suatu hal yang abstrak gitu ya. Kalau yang konkret pakai yang atas. Ya. Kata juga ada dua kanji di sini ya. Kalau kanji yang atas, katachi ya. Minasan sudah mempelajarinya di semester 1, saya kira ya. Isi katachi no hako ya. Hako yang berbentuk itu isi begitu ya, atau tamago katachi no kao ya, wajah yang berbentuk bulat telur seperti itu. Jiu katachi de oyogu ya, berenang secara freestyle gitu ya, berenang bebas gitu ya, kayak bebas gitu ya. Ini yang katachi ya. Sementara kalau yang kata yang bawahnya itu lebih pada produk-produk pabrik gitu misalnya ya. Shinggata, ogata ya. Bagaimana karakter benda yang dimaksud gitu ya. Apakah baru, apakah besar gitu ya. Atau kamigata, nah model rambut, nah model sesuatu itu nah, biasanya pakai yang kata yang bawah ya. Model kamera, model TV gitu ya. Nah, model rambut, nah itu pakai kata yang bawah ini. Nah, itu penjelasan awal ya. Konsep awalnya kung dokung itu seperti itu ya. Jadi dua kanji mempunyai kungyomi yang sama ya, meskipun kanjinya berbeda ya. Kita bergeser lagi, itu penjelasan yang A ya. Sekarang yang B ini adalah jidoshi to tadoshi ga tai ni natte iru mono. Nah, ini kanji-kanji yang punya kungyomi yang sama. Tetapi ada yang berfungsi sebagai jidoshi, ada yang berfungsi sebagai tadoshi, dan keduanya ini berlawanan ya. Ini saya kira di Bumbo pun sudah disinggung ya, ada beberapa penggunaan jidoshi dan tadoshi yang kungyominya ada beberapa yang sama, misalnya arawareru dan arawasu. Ini kan yang arawareru ini adalah jidoshi, arawasu itu adalah yang tadoshinya gitu ya. Kairu dan kaesu juga sama ya. Kairu, dua kanji kairu ini kungyominya sama, kairu kairu ya. Kanji yang belakang ini juga sama, kaesu kaesu ya. Tatsu dan tateru, naoru dan naosu ya. Hanareru hanasu, mazaru majiru dan mazeru. Nah, ini masing-masing adalah yang depan jidoshi, yang belakang adalah tadoshi. Saya bisa tandai di bukunya masing-masing ya. Masing-masing bedanya seperti apa? Nah, ternyata Arawareru yang pertama nih. Arawareru yang pertama yang di atas ini adalah apa? Artinya sama ya. Arawareru itu muncul, tampak gitu ya. Terlihat. Nah, gitu ya. Kalau Arawareru yang atas ini misalnya sosok manusia gitu ya, orang gitu ya. Shito ga arawareru ya. Basho ni sugata ga arawasu gitu ya. Nah, seperti itu ya. Tampak atau muncul gitu ya. eh, apa sosoknya gitu ya, sosok manusia gitu ya. Tapi kalau yang arawareru atau arawasu yang bawah ini lebih pada ekspresi perasaan begitu ya, ekspresi pikiran ya, seperti ekspresi wajah. Nah, seperti itu pakainya yang arawareru atau arawasu yang bawah nih. Hyojo ni arawareru, kimochi o arawasu ya, mengungkapkan gitu ya, mengekspresikan. Nah, gitu ya. Nah, perasaan gitu ya. Hyojo itu di raut wajah gitu ya. Hyojo ni arawareru, tampak di raut wajahnya gitu ya. Kimochi arawasu juga seperti itu, menampakkan atau mengungkapkan ke perasaannya seperti itu ya. Kaeru dan kaesu mo onaji desu. Kaeru yang atas ya, yang atas ini pulang ya, seperti yang minasan sudah pelajari semester 1. Kaeru yang bawah ini mengembalikan. Mono kaesu misalnya, hong o kaesu kan ya. Shiri o kaesu misalnya ya, dan seterusnya ya. Toshokan ni hong o kaesu dan seterusnya ya. Nah, itu konsepnya, yang satu pulang, yang satunya mengembalikan. Nih, tatsu dan tateru juga berbeda arti ya. Tatsu yang depan ini adalah jidoshi, yang belakang adalah tadoshi. Kalau yang atas itu tatsu yang artinya berdiri ya, hitoga tatsu ya, tate fudao tateru gitu ya, mendirikan ya, berdiri ya, mendirikan name tag gitu misalnya ya. Mono tateru, memberdirikan sesuatu gitu ya, berdiri seperti biasa. Tapi kalau yang tatsu dan tateru yang
ini ongyominya yang keng itu ya. Ini adalah membangun, sifatnya adalah membangun, membuat sebuah bangunan. Kojo tateru, ieo tateru. Nah, seperti itu ya. Lanjut lagi ada naosu dan naoru ya. Naosu dan naoru ini juga sama yang satu. Kalau naoru dan naosu yang seperti di atasnya ini adalah memperbaiki sesuatu gitu ya, memperbaiki barang yang rusak misalnya ya, barang elektrik, barang kendaraan misalnya. Nah, itu pakai naoru dan naosu yang atas. Sementara kalau naoru dan naosu yang bawah ini adalah untuk menyembuhkan penyakit gitu ya. Byoki ga naoru, kegao naoru ya. Kegao naosu sih Mas. Ya, kalau partikelnya O harus pakai tarusi nih naosu gitu ya. Naoru dan naosu yang bawah ini untuk yang penyakit ya, memperbaiki penyakit ya, bukan memperbaiki barang tapi memperbaiki penyakit supaya sembuh gitu ya. Hanareru dan hanasu juga sama. Hanareru yang atas ini artinya berpisah, menjauh gitu ya, atau melepas gitu ya. Nah, hanareru yang seperti itu, sekyu hanareru misalnya ya, tokue hanareru gitu ya, berpisah, menjauh dan seterusnya ya. Teo hanasu itu melepaskan tangan ya, kalau tadoshi ya, seperti itu. Nah, kalau hanareru yang bawah, nah ini apa? Ini adalah melepaskan atau membebaskan hewan ya. Misalnya inuo hanasu itu berarti melepaskan anjing gitu ya, tidak lagi dipelihara di rumah begitu ya. Nah, dobutsu ga kusari kara hanareru itu juga sama sama seperti itu ya, lepas dari itu sangkarnya gitu ya. Kusari itu kan sangkar gitu. Dobutsu ga itu kusari kara hanareru. Ini inuo hanasu yaitu lepas dari kurungan, dari sangkar gitu ya. Pokoknya ini konsepnya yang bawah ini untuk hewan ya. Mazaru, majiru, dan mazeru. これもちょっと違いますね. Itu yang atas itu artinya apa? Bertukar gitu ya, bercampur atau bertukar atau berkumpul begitu ya, bercampur yang berkumpul misalnya shitoga itu mazaru itu maksudnya laki-laki dan perempuan seluruh umur misalnya nyampur jadi satu tempat gitu, berada di satu tempat. Nah, so you know kak, shitoga mazaru ya, ramai sekali ya, misalnya orang nonton konser atau nonton pasar malam misalnya, taksang shitoga mazaru ya, itu berarti berbagai karakteristik manusia yang berkumpul di situ gitu ya. Kanji ga majiru. Nah, kalau majiru yang di sini bertukar ya, tertukar gitu ya. Kanji A tertukar dengan kanji B gitu misalnya, ya salah paham gitu. Nah, so ini ga majiru atau majaru yang ini ongyominya ko itu ya, minasang bisa temukan pada kata koryu. Nah, pertukaran budaya misalnya ya, nah, koryu itu bisa pakai kanji yang atas niko-nya ya. Artinya seperti itu ya, bercampur atau bertukar gitu ya. Nah, kalau yang majiru yang bawah, nah ini yang mencampur atau bercampur yang mixing, seperti mixing mixing bahan kue misalnya, mixing sesuatu yang sifatnya kemudian teraduk menjadi satu dan tidak terlihat lagi bentuk asalnya. Nah, suyunuga maziru, maziru mengaduk atau mencampurnya seperti itu. Maziru yang seperti itu. Osakeo maziru, misalnya mencampur osake yang manis dengan osake yang lebih kuat, yang pahit gitu misalnya. Nah, osakeo ryoho mazeru. Nah, seperti itu ya. Jadi campurannya tidak lagi terlihat masing-masing gitu ya. Kalau yang majiru yang atas, mazaru yang atas, nah ini tidak seperti itu konsepnya ya, bukan mengaduk atau mencampur sesuatu sampai menjadi lebur, tidak seperti itu. Kalau yang atas, ya. Kalau yang bawah, nah itu mengaduk atau mencampur sampai melebur jadi satu. Nah, hai, berikutnya lagi kita lanjutkan yang C. Yang C ini ada apa? Yang C ini doku no kanji ga mitsu ijo aru mono. Nah, ternyata kanji-kanji yang kungyominya sama itu bisa sampai punya 3 kungyomi yang sama ya, atau bahkan lebih gitu ya. Ada juga sih sebetulnya. Nah, ini ada beberapa contoh yang to kanji-kanji yang punya kungyomi tiga buah gitu ya. Ada akeru, aku atau akeru di sini ya. Nah, ini ada yang artinya membuka, ada yang artinya
membuka atau kosong misalnya ya. Mengosongkan sesuatu ya. Akeru atau artinya bisa juga apa? Terbit ya misalnya atau apa? Terbukanya suatu hal yang baru misalnya tahun baru gitu ya atau malam baru gitu ya, bulan baru. Nah, itu pakai akeru yang ini ya. Akeru yang membuka pintu atau jendela, nah itu pakai yang atas ya. Akeru yang membuka ruangan atau mengosongkan ruangan, nah, bisa pakai yang kuu ini ya kanji. Sora ini ya. Aku akeru. Nah, begitu konsepnya ada macam-macam. Utsuru dan utsusu ini juga sama. Nah, ada yang apa namanya artinya berpindah tempat ya. Yang pertama ini artinya berpindah tempat, bashoga utsuru ya tempatnya pindah ya atau kaijo utsusu memindahkan lokasi. Nah, seperti itu ya. Atau arti yang kedua utsuru dan utsusu di sini misalnya foto gitu ya, gambar foto gitu ya. Bung o utsusu itu juga sama ya, menyalin kalimat, mengcopy kalimat ya. Shashin o utsuru ya, ini juga sama memindahkan atau mengambil gambar ya, seperti itu. Nah, ini yang terakhir ini juga sama utsuru dan utsusu yang artinya cerminan gitu ya, refleksi gitu ya. Kagami ni kao ga utsuru, tercermin apa raut wajah tercermin pada apa kaca gitu ya atau cermin gitu ya. Egao utsusu ya ini me, apa namanya merekam atau men-shooting ya, mengambil gambar ya. Nah, menayangkan, maaf, ini bukan bukan mengambil gambar tetapi menayangkan film ya. Jadi kalau film itu kan diputar kemudian dipantulkan pada satu bidang. Nah, itu cerminannya gitu ya. Pakai kanji utsusu yang artinya cerminan gitu ya. Pantulan atau cerminan. Nih. Sutomeru juga sama, ada tiga juga ternyata yang ada yang artinya me, apa namanya me, menyelesaikan atau mengusahakan sesuatu ini ya pada kanji yang pertama ini ya misalnya kaiketsu ni tsutomeru, jitsugen suru yo ni tsutomeru ini adalah mengusahakan artinya. Kalau yang tsutomeru kedua ini yang artinya bekerja seperti hataraite iru gitu ya konsepnya. Tsutomeru yang seperti itu. Ada juga yang tsutomeru yang kedua ini adalah berperan atau berlaku sebagai apa gitu ya, memiliki fungsi atau peran tertentu. Kaicho tsutomeru ya. Shuyaku tsutomeru ya, saya berperan sebagai kaicho, saya berperan sebagai shuyaku ya, pemeran utama dan seterusnya ya. Ada tiga makna itu. Tomeru juga sama, ada yang artinya berhenti, ada yang artinya menginap, ada yang artinya tinggal di suatu daerah ya dalam waktu yang agak lama gitu ya misalnya. Nah, ini macam-macam seperti itu ya. Bisa minasang cermati penggunaan kalimatnya masing-masing. Ada juga noboru, arawasu, dan juga atsui, katai. Nah, ini katai yang seperti apa gitu ya. Ini masing-masing punya penggunaannya sendiri-sendiri. Artinya sendiri-sendiri. Minasang bisa perhatikan rebungnya. Kalau Minasang menilik rebungnya yang di sebelah kanan, maka akan tahu ya. Noboru untuk tanjakan itu apa? Noboru untuk matahari itu apa ya? Noboru untuk gunung itu pakainya yang kanji yang apa? Nah, ini berbeda-beda penggunaannya. Nih. Arawasu yang ini tadi ya, yang tadi sama Arawasu, Arawasu dan Arawasu itu ada untuk perasaan, ada untuk sosok manusia, ada juga itu kakimono ne Arawasu menuliskan ya, menuliskan sesuatu. Nih, Atsui juga, katai juga, katai yang untuk tembok sama katai yang untuk keras kepala itu penggunaannya bagaimana ya kan? Kanjinya yang mana yang tepat. Nah, itu binasa bisa lihat rebungnya di sini. Maka akan mengerti. Ya. Saya lanjutkan untuk pembahasan yang D. Poin D ini, poin D ini adalah kanji-kanji yang kungyominya banyak. Ya, tidak hanya tiga tetapi banyak dan skywake ga muzukashi. Ini penggunaannya sulit ya, apa namanya? Spesifik begitu ya. Sulitnya adalah spesifik satu kanji tersebut mewakili satu arti khusus gitu ya. Misalnya kanji osamaru. Nah, ini osamaru dan osameru ini ada empat artinya ya. Ada yang artinya ochitsuku ya. Ada yang artinya monoga hairu. Ada yang seiji o okonau. Ada yang gakumo nado minitsuku.
minitsukeru. Nah, ini juga bisa keempat arti tersebut menggunakan kanji yang kungyominya osame, osameru. Tapi osamerunya kanjinya masing-masing berbeda untuk satu peruntukan arti yang tadi gitu ya. Nah, minasang lagi-lagi mencermati lagi rebungnya ya. Taifu ga osamaru, seiko osameru. Nah, taifu ga osamaru itu berarti reda gitu ya. Badainya sudah reda, sudah tidak badai lagi gitu ya. Kemudian seiko osameru ini juga sama ya. Kekao dasu artinya mengusahakan atau menekankan begitu ya hasilnya gitu ya. Menekankan supaya bisa berhasil gitu ya. Seiko osameru ya. Mono ga hairu dan iriru juga sama ya. Ini seiji ya, seiji o okonau ini osameru juga. Kuni ga osamaru ini apa apa namanya? Berkuasa begitu ya. Chiho osameru ini ya, memerintah di suatu daerah dan seterusnya. Nah, seperti itu ya. Harus betul-betul memperhatikan meskipun kungyominya sama ya. Karena kanjinya berbeda maka artinya pun sedikit banyak pasti berbeda ya. Kawaru. Nah, kanji kawaru ini minasan juga saya yakin sudah sangat banyak mendengar model-model kawaru ya. Ada minasan bisa perhatikan keempat kanji yang di depan ini lalu membandingkan artinya dengan yang di dalam kurung ini ya. Nah, ada yang artinya jotai atau shitsu ya, kualitasnya itu berubah ya. Yang berubah itu apanya? Keadaan atau kualitasnya. Lalu kawaru ya, apalagi yang berubah? Yakume atau yakuwari, perannya berubah gitu ya misalnya. Mono kokang suru. Nah, ini juga ya kairu atau kawaru yang seperti itu. Bertukar, berganti. Nah, itu pakai yang kairu yang nomor 3 ini. Kairu atau kawaru misalnya pada uang, pada baju, pada apa ini tadi shacho. Ini shacho kawaru ini atarashi mono ni kairu, berganti dengan suatu hal yang baru. Itu pakai kawaru yang jenis keempat ini. Nah, yang keempat ini kairu atau kawaru yang ini atarashi mono ya. Lanjutnya lagi hakaru. Hakaru ini mengukur ya, mengukur apa gitu ya. Apakah hanya mengukur berat saja gitu ya, ataukah hanya mengukur apa namanya panjang saja. Nah, itu macam-macam ya. Mokuhyo ni suru itu adalah hakaru ini ya misalnya ya. Diegyo hakaru mengukur apa untung rugi seperti itu ya. Kaiketsu hakaru ini juga sama ya. Mencari penyelesaian gitu ya. Korikao hakaru itu juga sama ya. Efektivitasnya gitu ya. Dicari gitu ya. Atau mengukur waktu ya, jika ngo hakaru misalnya. Kyoryo hakaru pakai yang ini ya, nagasa atau okisau shiraberu ini ya. Kalau hakaru untuk berat, nah ini pakai yang bawah omosa ya, atau ryo atau porsi. Oh, hakaru itu pakai yang bawah ini. Nih. Nah, minasang bisa lihat contoh-contohnya maka akan mengerti ya. Kapan mengukur berat, kapan mengukur panjang dan dimensi suatu benda ya. Moto ini juga sama ya. Apa juyona tokoro itu pakai yang hong, kanji hong ini ya. Moto yang kedua ini Shupatsu ten ya izen no mono ya, asal atau awal bermulanya itu pakai yang kanji moto yang ini ya. Kanji moto yang pakai kanji shita ya. Ini ternyata bisa dibaca moto juga. Itu adalah egyo ugeru hang-i. Jadi maksudnya bagaimana? Yamada Sensei no Goshido no moto de Kenkyu shita. Nah, itu di bawah gitu ya, di bawah bimbingan atau di bawah pengaruh siapa gitu ya misalnya ya. Nah, ini kalau ini sensei karena ini di sini sensei, nah pengaruh bimbingan ya Goshido no moto de ya dalam bimbingan, di bawah bimbingan Yamada Sensei. Ya, meneliti dalam di bawah bimbingan Yamada Sensei. Itu adalah pakai yang moto yang shita. Ya. Moto yang bawahnya lagi ini menjadi dasar gitu ya atau inti ya, yang menjadi dasar atau inti itu pakai yang ini ya. Tapi dua-duanya ini kadang minasan temui dalam satu
kosakata gitu ya, ada kihong dan seterusnya. Nah, itu dua dua apa kunyomi ini dipakai bersamaan kanjinya ya, ada nanti di bagian bawahnya lagi. Nah, seperti itu ya. Sampai sini apakah jelas? Nanti kalau ada yang bingung silahkan bertanya di apa namanya classroom ya, atau boleh menjawab saya juga boleh. Hai, kita lanjutkan lagi. Nah, bagian kedua di sini adalah aksen dan okurigananya kanji-kanji yang punya kunyomi sama. Nah, ternyata punya kunyomi sama itu bisa juga aksennya berbeda. Nah, ini harus mendengarkan native speaker kalau berbicara ya. Nah, misalnya kanji atsui. Atsui panas begini dengan atsui yang begini itu ternyata aksennya berbeda. Yang satunya atsui, atsui. Lalu atsui yang begini ternyata tidak turun yang bagian akhirnya tetap di atas. Atsui. Beda kan? Nah, satunya atsui. Satunya atsui. Nah, itu sedikit saja. Satu suku kata yang intonasinya tidak turun, nah itu ternyata membedakan arti gitu ya. Karena apa? Kanjinya pun berbeda gitu. Nah, kaku juga sama ya. Kaku yang menulis itu ternyata dari atas ke bawah. Kaku, bukan kaku ya. Kalau kaku yang bawa dari bawah ke atas itu pakai kanji yang berbeda. Kanji yang ini dari bawah ke atas ya. Kaku ya, seperti itu ya. Furu yang artinya turun itu dari atas ke bawah ya. Kaku salah, furu. Nah, seperti itu. Tapi kalau furu yang berayun misalnya teo furu, nah itu melambaikan tangan itu pakainya yang naik ya. Furu. Nah, teo furu. Nah, seperti itu ya. Teo furu. Nah, itu mengayunkan atau melambaikan tangan. Nih, gampang-gampang susah ya. Ini harus betul-betul perhatikan apa aksentuasi dari native speaker atau contoh orang Jepang yang berbicara langsung ya. Lalu mengulang-ulangnya gitu ya. Okurigananya juga ada yang berbeda ya. Ternyata apa namanya kunyominya sama, itu okurigana yang mengikuti juga berbeda. Kanji okoru misalnya ya. Okoru yang bangun dengan okoru yang marah itu ternyata okurigananya berbeda. Nah, minasang hati-hati di sini. Okoru yang bangun, nah itu koru ya. Kalau okoru yang marah itu hanya ru-nya saja ya. Jadi kan sama ya. Kunyominya sama-sama okuru gitu. Tetapi satunya okurigananya adalah koru, yang satunya lagi hanya ru saja. Gitu ya. Kairu juga sama, ada yang eru okurigananya, misalnya 3 kanji ini empat kanji ini okurigananya adalah eru. Gitu. Tetapi kalau kairu yang pulang dan kembali, nah itu ru saja. Kanjinya berarti dibaca kae. Kalau yang depan, kairu yang depan ini ka-nya saja kanjinya. Ya. Wakareru juga sama ya. Wakareru yang artinya berpisah dengan wakareru yang artinya bisa dimengerti. Nah itu juga okurigananya juga berbeda. Nih. Itu kecil tetapi ternyata juga mempengaruhi perbedaan arti. Gitu ya. Nah sekarang bagian yang ketiga. Masih ada satu setengah halaman lagi. Bagian yang ketiga ini dokun no doshi de bunpo teki yoho ga chigau go desu ne. Jadi ini maksudnya bagaimana? Ini maksudnya adalah penggunaan ya, penggunaan kanji-kanji yang kungyominya sama itu bisa jadi berbeda sebagai kata kerja gitu ya. Jadi kanji-kanji yang kungyominya sama itu dalam tata bahasa itu bisa jadi dia berfungsi sebagai dosi yang kategorinya berbeda. Ada yang dosi golongan 1, kata kerja golongan pertama. Ada yang berfungsi sebagai kata kerja golongan kedua. Nah, seperti itu. Nah, ini maka menjadikan perubahannya pun berbeda-beda gitu ya. Jadi misalnya kairu 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 ini ya. Nah, apa namanya jishoke-nya bisa sama gitu ya. Bagian A ini jishoke ga onaji demo ya. Jishoke-nya bisa sama, tetapi apa? Doshi no shurui ga chigau tame hoka no katsuyo katachi ga chigau mono. Nah, ini karena jenis kata kerjanya berbeda ya, meskipun jishoke-nya sama, karena jenis kata kerjanya berbeda, maka
Katsuyo katachinya juga berbeda ya. Perubahan bentuk-bentuk perubahannya pun berbeda ya. Kaeru yang artinya pulang itu kan kata kerja golongan apa misalnya? Golongan satu ya. Godang dosi gitu kan ya. Bentuk maskeinya seperti ini, bentuk T-nya seperti itu gitu ya misalnya. Nah, kemudian kalau yang eh, kairu yang artinya mengembalikan. Nah, dia adalah golongan ke berapa? Golongan kedua ya, eru. Akhirnya adalah eru gitu ya. Nah, perubahannya maka dia akan mengikuti perubahan kata kerja golongan kedua. Seperti itu loh maksudnya ya. Jadi jenis dosinya ada yang jenis dosi golongan satu dan jenis dosi golongan kedua. Maka perubahannya bentuk T-nya ya, kemudian bentuk masnya gitu ya, itu berbeda-beda mengikuti jenis dosinya apa gitu ya. Kiru juga sama, ada yang kiru godang dosi, ada yang kiru ichidang dosi ya. Kata kerja golongan pertama kiru yang memotong ya, kata kerja golongan keduanya adalah kiru yang memakai gitu ya. Seperti itu loh yang perlu diperhatikan bedanya. Heru dan heru, nah ini juga sama ya. Satunya golongan satu, satunya golongan kedua. Nah, kemudian yang B ini ada di halaman 162. Minasan bisa lihat halaman 162. Nah, yang B ini adalah jishoke-nya berbeda, tetapi TK-nya, bentuk T-nya ini sama ya. Aksennya biasanya berbeda juga gitu ya. Utsu misalnya ya, sama-sama utsu. Nah, ini ya. Tetapi utsu dengan uru. Nah, ini bentuk T-nya sama ya. Utte dan utte ya, sama-sama utte gitu ya bentuk T-nya. Tetapi aksennya tentu saja berbeda ya. Yang utsu, yang utte dari utsu itu adalah utte, yang utte dari uru itu adalah utte, seperti itu. Muskashine. Ini penjelasannya agak sulit ya. Minasan bisa perhatikan intonasi yang tergambar dari buku ini ya. Nah, seperti itu. Oiru ini juga sama ya. Ote ini juga sama. Kite, yonde, tonde ini juga sama seperti itu. Ya, meskipun jishokei-nya tuh berbeda ya, TK-nya ternyata sama. Kite, kite ya, tonde, tonde ya, yonde, yonde gitu ya. Aksennya juga berbeda. Kecuali IT ini ya, ini sama ya. IT yang mengatakan dan IT yang pergi itu intonasinya ternyata sama ya dalam hal ini. Kecualinya hanya satu itu. Nah, berikutnya lagi yang bagian C itu adalah joshinya yang berbeda ya. Jadi ada kungyomi yang harus memperhatikan penggunaan partikelnya. Kapan dia menggunakan partikel ga, kapan dia menggunakan partikel o, seperti itu ya. Minasan perhatikan dari situ ada kanji kiku misalnya ya. Kiku yang mendengarkan itu, nah partikelnya harus o karena dia tadoshi gitu ya. Nah ada juga yang hitono namayo kiku. Nah ini ya bertanya gitu ya, bertanya tentang nama ya, itu partikelnya o gitu ya. Tapi kiku yang lain, misalnya kiku yang obat ya, berefek ya, efek obat begitu ya, itu partikelnya pakai ga, seperti ini ya. Kusuri ga kiku ya, obatnya obatnya bekerja atau ada efeknya begitu ya, obatnya bekerja ada efeknya seperti itu. Nih, kusuri ga kiku itu seperti itu. Nih, sumu dan sumu itu juga sama ya. Nani nani ni doko doko ni sumu ya, atau nani nani ga sumu ya, itu testo ga sumu itu maksudnya adalah eh, apa berhasil gitu ya, bisa mengerjakan gitu ya. Tokyo ni sumu berarti tinggal di gitu ya. Seperti itu. Stomeru juga ini ada bermacam-macam, ada partikel ga, ada yang pakai ni gitu ya. Minasan bisa harus perhatikan ya. Stomeru ada juga yang pakai o ya. Di sini sudah ada keterangannya kapan dia pakai partikel ga, kapan dia pakai partikel o. Nih. Atau ni gitu ya. Kanjinya pasti berbeda-beda. Nih. Ada hanasu, furu, ya, wakareru dan seterusnya ya. Michi ga sayu ni wakareru ya. Jalannya berpisah atau
terbagi dua ya, kanan dan kiri gitu ya. Nani nani ini wakareru ya. Ga atau to ya, misalnya berpisah dengan orang, misalnya wakareru hito to wakareru ya. Hito ga wakareru, orangnya berpisah. Nah, seperti itu. Nah, itu harus menggunakan kanji yang berbeda juga kalau partikelnya tertentu. Nih, konteksnya disesuaikan. Sulit ya? Semakin sulit. Ternyata kalau diperdalam, ternyata banyak sekali prinsip-prinsip yang harus diketahui. Nah, terakhir ini adalah tadi yang seperti saya singgung pada kanji moto tadi ya. Ada yang hong, ada yang ki dibacanya ya. Ternyata itu adalah dua kungyomi yang bisa dipakai bersamaan membentuk suatu kanggo, membentuk suatu kata baru gitu ya. Yang bagian keempat ini adalah yang seperti itu ya. Doku no kanji no kumi awase de dekita kanggo. Jadi kata-kata yang terbentuk dari hasil kumi awase dua kanji dengan kungyomi yang sama. Jadi kung dan kung kalau dijejerkan itu bisa membentuk kanji baru, kosakata baru begitu ya. Misalnya kanji au dengan au. Nah, ini misalnya au au. Bukan ya. Kanji au dengan au ini kalau dijejerkan ya, bacanya bukan au au tetapi cara bacanya adalah menjadi ongyominya ya. Kaigo suru. Nah, ini ya, ini menjadi kata-kata baru ya, kaigo suru ya. Kaigo hiraku. Nah, ini yang menggelar pertemuan. Nah, seperti itu ya. Arawasu dengan arawasu juga sama, hyogeng ya. Kemudian utsu dengan utsu juga sama ya. Apa ini? Da geki ya. Da dan geki ya. Sama-sama satunya memukul, satunya menembak gitu ya. Itu jadi satu kata baru yaitu dageki ya. Utsu dengan utsu membentuk satu kata baru Asia suru ya. Osameru dengan osameru juga sama ya. Shu no suru ya. Fuku shu no suru misalnya seperti itu ya. Kairu dengan kairu hengkang suru gitu ya, apa namanya? Kanao kanji ini hengkang suru ya. Dari kana mengubah kana menjadikan kanji. Nah, itu ya. Hengkang suru itu mengubah ya. Tateru dengan tateru juga sama ya. Konju suru, kongritsu suru misalnya ya. Nah, seperti itu. Suku dengan suku menjadi fuchaku suru. Banyak ternyata ya listnya di sini ya. Ini tadi yang paling bawah. Moto dengan moto. Nah, ternyata bisa dijajarin jadi kanji baru yaitu kihong. Nah, dasar atau kihong ya. Nah, kihong renshu. Nah, yang minasa kerjakan setiap minggu ya. Nah, itu asalnya dari dua kanji moto dan moto ternyata ya. Nah, seperti itu ya. Kihong ga taiset sudah. Dasar itu penting ya. Jadi hal-hal yang dasar atau yang sederhana jangan dianggap remeh karena kihong ga taiset sudah. So you apa? Katachi mo arimasu ne. Jadi ya, kungyomi dengan kungyomi ketika digabung dia membentuk kanji baru ya, kosakata baru ya. Meskipun dibacanya ongyominya begitu ya. Nah, ada yang seperti itu. Nah, sama bisa lihat dalam list yang tadi. Nih, list yang ini. Hai. Nah, itu menjadi akhir penjelasan saya untuk Yoteng bab 9, basic kanji, bukan basic kanji, intermediate kanji ini ya. Atarasi kanjinya jangan lupa untuk disusun, dicari ya, Ongyomi dan Kungyominya di sini bab 9 ini. Saya tunggu di classroom ya, unggahan PowerPoint dan riset artinya gitu ya. Hai, kalau ada pertanyaan bisa dilayangkan pada Google Classroom ya. Untuk minggu depan bisa minasang mulai kerjakan juga bagian Oyo Renshu-nya ya. Oyo Renshu-nya hanya ada 3 Romawi di situ. Hanya memilih-memilih saja, saya kira ini mudah ya. Kalau minasang memperhatikan bagian Yoteng ini, saya kira bagian Oyo Renshu-nya sangat bisa dikerjakan ya, bisa langsung dikerjakan sendiri di rumah. Oke, saya kira ini menjadi akhir penjelasan saya. Sampai jumpa minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.